Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang analisis sistem plumbing pemadam kebakaran Hotel UNY di Yogyakarta. Kemudian berikut nama-nama kelompok yang akan membahas pada sesi kali ini. Yang pertama dengan saya Winaris Bagus Prayoga dengan nomor NIM 2025339006. Kemudian ada Mas Peri dengan NIM 2025339010. Kemudian ada Mas Sabila dengan NIM 2025339019. Kemudian ada Mas Akbar dengan NIM 2025339001 dan Mas Rido dengan NIM 2025337005. Baik, untuk pembahasan pertama akan dibacakan oleh Mas Peri. Untuk Mas Peri, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Winaris. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem plumbing pemadam kebakaran pada Hotel UNY Yogyakarta. Topik ini dipilih karena hotel merupakan bangunan gedung dengan tingkat aktivitas dan hunian yang tinggi, sehingga memiliki resiko kebakaran yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan sistem proteksi kebakaran yang mampu bekerja secara cepat dan efektif untuk melindungi keselamatan penghuni serta meminimalkan kerusakan bangunan. Dalam presentasi ini akan dibahas mengenai profil Hotel UNY Yogyakarta, komponen-komponen sistem plumbing, pemadam kebakaran yang digunakan, serta bagaimana sistem tersebut bekerja ketika terjadi keadaan darurat. Selain itu, akan dilakukan evaluasi terhadap kelengkapan sistem berdasarkan prinsip-prinsip proteksi kebakaran pada bangunan gedung. Diharapkan melalui analisis ini dapat diketahui apakah sistem ini digunakan telah mampu mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara optimal. Hotel UNY Yogyakarta merupakan salah satu hotel yang berada di bawah di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta, dan berfungsi sebagai fasilitas akomodasi bagi tamu umum, peserta seminar, wisatawan, maupun kegiatan akademik. Hotel ini memiliki beberapa lantai dengan berbagai fasilitas seperti kamar tamu, ruang pertemuan, restoran, area lobi, kantor administrasi, serta ruang utilitas. Sebagai bangunan publik, Hotel UNY harus memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, termasuk penyediaan sistem plumbing pemadam kebakaran. Sistem tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan apabila terjadi kebakaran, mulai dari proses pendeteksian, penyediaan air pemadam, hingga proses pemadaman api. Selain itu, sistem ini juga mendukung proses evakuasi penghuni agar dapat keluar dari bangunan dengan aman sebelum api menyebar lebih luas. Dengan adanya sistem proteksi yang baik, resiko korban jiwa maupun kerugian material dapat dikurangi secara signifikan. Pada slide ini ditunjukkan komponen utama sistem plumbing pemadam kebakaran yang diterapkan oleh Hotel UNY Yogyakarta. Sistem diawali dari penyediaan cadangan air kebakaran yang disimpan dari groundwater tank. Air tersebut kemudian dialirkan menggunakan fire pump yang terdiri dari jaki pump untuk menjaga tekanan sistem, electric pump sebagai pompa utama saat terjadi kebakaran, dan diesel pump sebagai pompa cadangan apabila pasokan listrik terputus. Air dari pompa kemudian dialirkan melalui jaringan pipa distribusi menuju berbagai peralatan pemadam seperti hidran dalam gedung, hidran halaman, dan sprinkler otomatis. Sprinkler akan bekerja secara otomatis ketika suhu ruangan mencapai batas tertentu sehingga mampu memadamkan atau mengendalikan api sejak tahap awal. Selain itu, tersedia APAR atau alat pemadam api ringan yang dapat digunakan oleh penghuni untuk memadamkan kebakaran skala kecil sebelum petugas datang. Seluruh komponen tersebut saling terintegrasi sehingga mampu memberikan pelindungan yang efektif terhadap bangunan. Keandalan sistem sangat bergantung pada perawatan rutin, pengujian berkala, serta kesiapan seluruh peralatan agar dapat berfungsi dengan baik saat kondisi darurat. Oleh karena itu, inspeksi dan pemeliharaan sistem plumbing pemadam kebakaran menjadi bagian yang sangat penting dalam menjamin keselamatan penghuni dan menjaga kelangsungan operasional hotel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Ayo Mas, silakan dilanjutkan bagian Mas Rido ya. Baik, Mas, terima kasih. Selanjutnya, ini saya akan menjelaskan. Baik, selanjutnya pada slide ini ditampilkan layout sistem plumbing pemadam kebakaran Hotel UNY Yogyakarta. Layout ini menggambarkan bagaimana seluruh komponen proteksi kebakaran saling terhubung melalui jaringan perpipaan sehingga bekerja sebagai satu sistem integrasi. Apabila kita lihat alur kerjanya, sistem dimulai dari reservoir, yaitu tempat penyimpanan cadangan air khusus untuk kebutuhan pemadaman kebakaran. Reservoir ini dirancang agar tetap memiliki persediaan air meskipun kebutuhan air domestik di dalam hotel sedang tinggi. Dengan demikian, saat terjadi kebakaran, pasokan air tetap tersedia dan tidak terganggu oleh penggunaan air sehari-hari. Selanjutnya, air dari reservoir dialirkan menuju ruang pompa kebakaran atau fire pump room. Di dalam ruang pompa terdapat beberapa jenis pompa yang memiliki fungsi berbeda. Joki pump berfungsi menjaga tekanan air di dalam jaringan pipa agar tetap stabil ketika sistem digunakan. Kemudian terdapat electric fire pump yang menjadi pompa utama dan akan bekerja secara otomatis ketika tekanan di dalam pipa turun akibat hidran atau sprinkler mulai mengalirkan air. Selain itu juga tersedia diesel fire pump sebagai pompa cadangan apabila terjadi pemadaman listrik, sehingga sistem tetap dapat beroperasi dalam kondisi darurat. Setelah air dipompa, air akan mengalir melalui pipa distribusi utama dan standpipe, yaitu pipa tegak yang menghubungkan setiap lantai bangunan. Dari pipa tersebut, air kembali didistribusikan menuju hydrant box dan sprinkler yang berada di berbagai titik di dalam gedung. Pada layout ini juga dapat dilihat bahwa hydrant box ditempatkan di area koridor. Penempatan ini bukan tanpa alasan, melainkan koridor merupakan jalur yang mudah dijangkau oleh petugas maupun penghuni ketika terjadi kebakaran. Sehingga hydrant dapat segera digunakan untuk melakukan pemadaman awal. Sementara itu, sprinkler dapat dipasang pada area yang memiliki tingkat aktivitas tinggi seperti kamar hotel, koridor, dan juga ruangan-ruang umum. Sprinkler sendiri bekerja secara otomatis ketika suhu di sekitarnya mencapai batas tertentu. Jadi si sprinkler ini tidak aktif karena adanya asap, melainkan karena panas akibat kebakaran. Hal ini bertujuan agar air hanya keluar pada area yang benar-benar mengalami kebakaran sehingga kerusakan akibat air dapat diminimalisir. Selain komponen utama tersebut, layout juga memperlihatkan keberadaan jalur evakuasi, tangga darurat, APAR, dan fire alarm yang ditempatkan pada titik-titik strategis. Seluruh fasilitas ini dirancang agar penghuni dapat segera menanggapi adanya kebakaran, melakukan evakuasi dengan aman, dan jika memungkinkan melakukan pemadaman awal sebelum api membesar. Dari layout ini dapat disimpulkan bahwa sistem plumbing pemadaman kebakaran di Hotel UNY Yogyakarta telah dirancang dengan prinsip distribusi air yang merata, mudah diakses, serta mampu memberikan perlindungan pada seluruh area bangunan apabila terjadi keadaan darurat. Next slide. Aduh, kalau kayak gini main-main, kita nggak usah keluar lagi. Next slide, Mas. Maaf. Sebentar Mas, chat lagi. Baik, berikutnya merupakan komponen utama sistem plumbing pemadam kebakaran yang terdapat pada Hotel UNY Yogyakarta. Pertama adalah reservoir. Reservoir sendiri berfungsi untuk sebagai cadangan air khusus untuk kebutuhan pemadaman. Selanjutnya terdapat joki pump yang menjaga tekanan air dalam jaringan perpipaan agar tetap stabil. Kemudian terdapat electric fire pump sebagai pompa utama yang akan bekerja saat terjadi kebakaran. Sebagai cadangan, apabila listrik padam, digunakan diesel fire pump. Selain itu, terdapat hydrant box yang berisi selang, nozzle, dan valve sehingga dapat digunakan secara manual. Komponen berikutnya adalah sprinkler otomatis yang akan aktif ketika suhu ruangan meningkat akibat kebakaran. Untuk kebakaran skala kecil tersedia ATAR, sedangkan fire alarm memberikan peringatan dini kepada penghuni. Terakhir terdapat seamless connection, yaitu sambungan yang memungkinkan mobil pemadam kebakaran menyalurkan air tambahan ke dalam sistem bangunan itu. Semua komponen tersebut saling terintegrasi sehingga sistem dapat bekerja baik secara otomatis maupun manual. Slide, Mas.
Baik, pada slide ini dijelaskan mengenai sistem distribusi air kebakaran. Aliran air dimulai dari reservoir menuju ruang pompa kebakaran. Setelah itu, air dipompa melalui pipa tegak atau standpipe menuju hydrant box dan sprinkler yang terdapat pada setiap lantai. Hydrant box ditempatkan di area koridor agar boleh terjangkau, sedangkan sprinkler dipasang pada kamar, koridor, dan area umum. Ampar ditempatkan pada titik strategis, sedangkan file alarm dan manual file point dipasang di sepanjang jalan evakuasi. Selain itu, tersedia tangga darurat sebagai jalur penyelamatan penghuni. Dengan penempatan tersebut diharapkan seluruh area bangunan memperoleh perlindungan yang optimal apabila terjadi adanya kebakaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada evaluasi sistem plumbing pemadam kebakaran. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Hotel UNY Yogyakarta, sistem proteksi kebakaran telah memenuhi sebagian besar persyaratan teknis yang dimana persyaratannya yaitu hidran tersedia pada area yang mudah dijangkau, sprinkler telah terpasang pada area yang memerlukan perlindungan, jalur evakuasi dan tangga darurat tersedia, serta fire alarm dan apar telah terpasang. Namun demikian, inspeksi, pengujian, dan pemeliharaan secara berkala tetap diperlukan agar seluruh komponen selalu siap digunakan. Next. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan yang dimana ditujukan untuk meningkatkan keandalan sistem plumbing pemadam kebakaran yang diperlukan beberapa upaya, seperti pertama pemeriksaan hidran secara berkala, kedua pengujian joki pump, electric pump, dan diesel pump. Selanjutnya ada pemeriksaan tekanan air pada jaringan hidran, penggantian sprinkler yang rusak, pemeriksaan masa berlaku APAR, pengujian sistem fire alarm, pelaksanaan simulasi evakuasi kebakaran secara berkala, dan yang terakhir yaitu pelatihan penggunaan APAR bagi seluruh petugas hotel. Saya kembalikan kepada teman saya. Baik, berikut merupakan contoh dari perhitungan kebutuhan air pemadam kebakaran. Pertama kita asumsikan untuk perencanaan yaitu jumlah hidran yang beroperasi bersama ada 2 unit, kemudian debit hidrannya ada 250 liter per menit, kemudian ada waktu operasi kurang lebih 60 menit. Nah, untuk perhitungan debit hidrannya sendiri yaitu dengan debit sama dengan 2 kali 250 sama 500 liter per menit. Dikonversikan dari detik menjadi 8,33 liter per menit per detik. Untuk perhitungan kebutuhan airnya sendiri itu volume debit dikali waktu yaitu 500 dikali 60 akan sama dengan 30.000 liter. Jadi kurang lebih akan membutuhkan air 30 meter kubik. Baik, Mas. Sudah bisa dilanjut, Mas. Selanjutnya terkait kesimpulan, Hotel UNY Yogyakarta telah memiliki sistem plumbing pemadam kebakaran yang terdiri atas reservoir, pompa kebakaran, jaringan hidran, sprinkler, APAR, fire alarm, dan jalur evakuasi. Keberadaan sistem tersebut sangat penting dalam mengurangi risiko penyebaran api, melindungi penghuni, serta mempermudah proses pemadaman kebakaran. Keberadaan sistem tersebut sangat penting dalam mengurangi risiko penyebaran api, melindungi penghuni, serta mempermudah proses pemadaman kebakaran. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi dalam membuat PPT dan makalah dari sistem plumbing tersebut. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih rekan-rekan semua atas pembahasan yang telah dilakukan pada malam ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.